Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Mirza Amir Faizi dengan NIM belakang 045, Ersan Nafi Atala, saya sendiri dengan NIM belakang 059, dan Firda Adi Sisaha dengan NIM belakang 063. Di sini kami ingin melanjutkan progres kami tentang perencanaan aplikasi enterprise dengan requirement analisis dokumen dari studi kasus perusahaan Tomart dengan judul Perencanaan Sistem Aplikasi E-Market Penjual Sayur Mayur dan Lauk Pauk pada Perusahaan Tomart di Kediri. Di sini kami akan melanjutkan progres kami dari video sebelumnya, yang di mana kami akan melanjutkan langsung ke bab 3 bagian keempat, yaitu pemodelan sistem. Di sini kami sudah membuat use case yang di mana menggambarkan aktivitas proses bisnis yang terjadi pada perusahaan ini. Nah, di sini terdapat dua aktor yaitu user dan admin Tomart, di mana use case-nya itu sendiri ada 11 yaitu pendaftaran yang merupakan extend dari login, memasukkan barang ke keranjang, melakukan catat pesanan, melakukan pembayaran, memverifikasi pembayaran, edit barang, hapus barang, mengambil informasi pemesanan dan input barang. Semua use case yang telah saya sebutkan itu merupakan include login, yaitu diwajibkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk penjelasan aktornya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penjelasan aktor. Aktor yang pertama yaitu user. User di sini sendiri adalah calon pembeli yang akan melakukan pembelian pada aplikasi Tomart, di mana calon pembeli tersebut akan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan ketika datanya sudah rekam pada database, maka mereka bisa dapat mengakses sistem aplikasi tersebut berdasarkan hak akses dari user sendiri. Lalu yang aktor kedua adalah admin Tomart. Di sini admin Tomart itu merupakan aktor yang memiliki akses tersendiri terhadap terhadap aplikasi tersebut dan dapat melakukan proses create, read, uh, dapat melakukan proses root di dalam aplikasinya. Dan next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk deskripsi dari tiap-tiap use case. Jadi use case yang pertama ada pendaftaran, merupakan proses pendaftaran akun bagi user. Kemudian ada login yang merupakan proses untuk user atau admin agar dapat menggunakan aplikasi sesuai akses sesuai aktornya. Kemudian ada use case memasukkan barang ke keranjang, yang merupakan proses yang dilakukan oleh user untuk memilih dan memasukkan barang yang mereka minati ke dalam keranjang belanja. Kemudian ada use case melakukan checkout pesanan yang merupakan proses yang dilakukan oleh user untuk melengkapi data pribadi, metode pembayaran, dan metode pengiriman. Kemudian use case melakukan pembayaran yang merupakan proses yang dilakukan oleh user untuk melakukan pembayaran pesanan sesuai dengan metode pembayaran yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian ada memverifikasi pembayaran, yaitu proses yang dilakukan admin untuk melakukan verifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh user sebelumnya. Kemudian use case edit barang yang merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk melakukan pengeditan jumlah detail serta stok barang yang dijual pada aplikasi. Kemudian ada use case hapus barang yang merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk melakukan penghapusan terhadap barang pada aplikasi yang sedang tidak tersedia stoknya. Kemudian ada use case input barang yang merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk melakukan penambahan barang baru yang akan dijual pada aplikasi. Kemudian yang terakhir ada use case mengambil informasi pesanan yang merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk mengambil informasi mengenai detail pesanan customer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah skenario use case. Yang pertama ada tabel use case pendaftaran terlebih dahulu. Di sini aktornya adalah user yang mempunyai kondisi awal, yaitu user itu belum terdaftar pada database Tomart, sehingga yang nantinya kondisi akhirnya itu user akan mempunyai akun setelah melakukan use case tersebut. Skenario-nya itu mulai dari yang pertama adalah membuka aplikasi Tomart dan akan ditanggapi oleh sistem dengan menampilkan halaman login. Lalu selanjutnya user akan menekan tombol daftar dan akan ditanggapi oleh sistem dengan menampilkan halaman pendaftaran akun. Lalu selanjutnya user akan mengisi data yang diperlukan untuk membuat akun, dan user diharuskan untuk menekan tombol daftarkan akun.
Selanjutnya, sistem akan menanggapi yaitu melakukan validasi terhadap data yang telah diinputkan oleh user. Lalu setelah itu, apabila skenario-nya berjalan secara normal, maka sistem nantinya akan menampilkan pesan bahwa pembuatan akun telah berhasil. Namun apabila di sini juga terdapat skenario alternatifnya. Alternatifnya itu ada di step 7, yaitu ketika sistem melakukan validasi terhadap data yang diinputkan user. Apabila sistem menemukan bahwa data yang diinputkan tersebut tidak valid, maka sistem akan meminta user untuk kembali ke step 5 untuk mengisi kembali data yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Lalu selanjutnya ada yang kedua, ada use case login user. Nah, di sini aktornya tersebut adalah user dan nama use case-nya adalah login. Kondisi awalnya yaitu ketika user sudah terdaftar pada database Tomart atau sudah mempunyai akun Tomart. Kondisi akhirnya yaitu user dapat masuk dan mengakses aplikasi Tomart. Untuk skenario normalnya, yang pertama adalah membuka aplikasi Tomart oleh user dan sistem akan menanggapi dengan menampilkan halaman login dan user akan menginputkan email dan password user. Yang selanjutnya sistem akan melakukan validasi data dan apabila berjalan normal maka sistem akan menampilkan halaman awal atau home dari aplikasi Tomart sendiri. Dan juga apabila terjadi kendala di step 4, maka dari itu kami membuat alternatifnya yaitu apabila ada kendala alias datanya tidak valid, maka sistem akan meminta user untuk kembali ke step 3, yaitu menginputkan kembali email dan password user. Lalu selanjutnya yang ketiga ada use case login admin. Di sini aktornya admin. Kondisi awalnya sudah terdaftar pada database dan kondisi akhirnya sendiri admin dapat masuk dan mengakses dashboard admin. Jadi kurang lebih ini sama seperti yang use case login user, hanya saja ketika data admin yang login maka secara otomatis akan langsung masuk ke halaman dashboard admin. Next, lalu ada use case memasukkan barang ke keranjang. Nah, di sini aktornya adalah user. Kondisi awalnya sendiri ketika user melihat barang belanjaan yang ada di aplikasi. Kondisi akhirnya sendiri adalah user memasukkan barang belanjaan yang diinginkan ke dalam keranjang belanja. Skenario normalnya yaitu pertama-tama user akan lihat terlebih dahulu, dan yang kedua akan setelah mendapatkan barang yang diinginkan maka user harus menekan tombol tambahkan ke dalam keranjang belanja. Lalu sistem akan secara otomatis menginput barang yang dipilih user ke dalam keranjang belanja. Akan tetapi apabila step 1 yaitu ketika sedang mencari-cari barang user tidak mendapatkan hal yang diinginkan, maka proses untuk memasukkan keranjang proses untuk melakukan pemasukan barang ke keranjang akan dibatalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan tabel 3,7 yaitu use case melakukan coklat pesanan. Melakukan coklat pesanan ini aktornya itu adalah user dengan kondisi awal yaitu belum melakukan coklat pesanannya, masih masukkan ke keranjang saja. Dan kemudian kondisi akhirnya yaitu telah melakukan coklat pesanannya dan menuju proses berikutnya yaitu pembayaran. Oke, skenario normalnya itu pertama ada aktor yang pertama akan menekan tombol checkout. Kemudian sistem akan menampilkan halaman checkout tersebut. Kemudian setelah ditampilkan halaman checkout, aktor akan mengisi data yang diperlukan untuk checkout pesanan. Kemudian sistem akan menampilkan data yang telah diisi, dengan aktor akan melakukan pengecekan ulang data. Kemudian jika semua setelah siap, maka akan menekan tombol simpan. Kemudian sistem memverifikasi kelengkapan data dan menampilkan pesan data tersimpan jika sudah selesai terverifikasi. Kemudian user akan menekan tombol melanjutkan pembayaran. Di sini terdapat suatu alternatif yaitu di mana pada step 6 data belum benar. User akan melakukan perbaikan data terlebih dahulu. Kemudian pada step 7 yang di mana pada bagian sistem verifikasi kelengkapan data, sistem mendeteksi adanya data yang kosong atau belum diisi karena beberapa data itu ada yang beberapa sifatnya mandatory, jadi mungkin ada yang perlu diisi. Kemudian ada step ke-8 alternatifnya yaitu menampilkan pesan data tersimpan. Alternatifnya sistem menampilkan pesan harap lengkapi data terlebih dahulu. Oke, baik.
Lanjut saja, kemudian ada use case melakukan pembayaran. Nah, melakukan pembayaran di sini aktornya adalah user dengan kondisi awal user belum melakukan pembayaran. Langsung saja ke skenario normal, yaitu pertama user menekan tombol lanjutkan pembayaran. Kemudian sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Di situ user akan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer langsung saat sistem menampilkan halaman pembayaran. Dengan begitu, saat sudah melakukan transfer, user akan mengirim bukti transfer ke halaman pembayaran. Di sini terdapat alternatif, yaitu di step ketiga, di mana user gagal melakukan pembayaran sehingga tidak dapat dilanjutkan dan perlu melakukan ulang pembayaran. Kemudian pada step keempat, pada mengirim bukti transfer, aktor gagal mengirim bukti transfernya. Kemudian terdapat use case memverifikasi pembayaran yang dilakukan oleh admin untuk mencegah terjadinya pemalsuan. Di sini kondisi awalnya yaitu pembayaran belum terverifikasi oleh admin. Nah, langsung saja ke skenario normalnya bahwa admin akan membuka dashboard pemesanan. Kemudian sistem akan menampilkan dashboard pembayaran. Maaf, ini maksudnya dashboard pemesanan ya. Kemudian admin akan mencocokkan bukti transfer dan pembayaran yang masuk. Bukti transfer dan pembayaran yang masuk cocok. Kemudian setelah cocok, admin akan memverifikasi pembayaran. Kemudian sistem mengubah status pemesanan menjadi pembayaran terverifikasi. Terdapat alternatif pada step keempat yang dimana bukti transfer dan pembayaran tidak cocok. Admin meminta untuk mengirim ulang bukti pembayaran atau melakukan pembayaran ulang. Kemudian di sini terdapat use case mengambil informasi pemesanan, di mana informasi pesanan pada kondisi awalnya itu informasi pesanan belum diketahui oleh admin. Oh ya, aktornya admin ya. Kemudian skenario normalnya yaitu aktornya yaitu admin akan membuka dashboard pemesanan. Kemudian sistem akan melakukan dashboard pemesanan. Kemudian admin membuka detail pemesanan untuk melihat informasi pemesanan. Kemudian sistem akan melakukan detail pemesanan yang kemudian admin mengambil informasi pemesanan supaya dapat diberikan ke kurir untuk melakukan pengantaran. Terdapat alternatif pada step keempat yang dimana sistem menemukan detail pemesanan, yaitu terjadi kesalahan atau informasi yang tidak valid sehingga pemesanan dibatalkan atau diberitahukan untuk mengisi ulang. Yang dimana itu akan kembali lagi ke use case sebelumnya. Baik, akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya untuk use case input barang, nama use case-nya input barang dengan aktornya admin. Dengan kondisi awalnya barang belum diinput ke database dan kondisi akhirnya barang telah diinput ke database. Jadi yang pertama, admin membuka dashboard barang, kemudian direspon oleh sistem dengan menampilkan dashboard barang, kemudian admin mengisi data barang dan stok, kemudian menekan tombol input barang. Nah, sistem merespon jika data dimasukkan sudah benar dan lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa berhasil disimpan. Kemudian agak bawah. Kemudian sistem akan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Lalu admin mengecek data barang yang sudah dimasukkan dan direspon oleh sistem dengan menampilkan data barang yang telah dimasukkan. Jadi di use case ini ada skenario alternatif yaitu pada step 5 jika datanya belum lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa belum lengkap diisi, kemudian mengulangi pada step 3. Kemudian use case selanjutnya ada use case edit barang dengan nama use case-nya edit barang dan aktornya admin. Dengan kondisi awal terdapat ketidaksesuaian data pada barang dan kondisi akhirnya data barang telah diperbarui. Skenario-nya yang pertama, admin membuka dashboard barang, kemudian direspon oleh sistem dengan menampilkan dashboard barang. Lalu admin memilih barang mana yang akan diedit datanya, lalu direspon oleh sistem dengan menampilkan dashboard data barang yang telah dipilih. Kemudian admin mengedit data barang yang hendak diperbarui. Kemudian admin menekan tombol perbarui. Kemudian direspon oleh sistem. Jika data yang dimasukkan sudah benar dan lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Kemudian admin mengecek data barang yang sudah diperbarui dan direspon oleh sistem dengan menampilkan data barang yang telah diperbarui. Nah, di use case ini ada skenario alternatif yaitu pada step ke-7. Apabila datanya belum lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data belum lengkap diisi, kemudian admin diminta untuk mengulangi lagi dari step 5. Kemudian use case hapus barang.
dengan nama use case hapus barang dan aktornya admin. Dengan kondisi awal terdapat barang yang akan dihapus, kemudian kondisi akhirnya barang sudah dihapus. Untuk skenario-nya yang pertama, admin membuka dashboard barang dan sistem menampilkan dashboard barang, kemudian admin memilih barang mana yang akan dihapus dan menekan tombol hapus, kemudian direspon oleh sistem dengan memunculkan warning apakah data benar akan dihapus. Kemudian apabila admin memilih opsi ya, maka sistem akan memunculkan notifikasi bahwa data telah dihapus. Kemudian setelah dicek datanya masih ada atau tidak, sistem tidak akan menampilkan data apa-apa, yang berarti data tersebut tadi sudah dihapus. Nah, di use case ini skenario alternatifnya adalah pada step 6, yaitu apabila admin memilih opsi tidak, maka sistem akan memunculkan notifikasi data tidak dihapus dan datanya tidak akan dihapus. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah activity diagram. Yang pertama adalah activity diagram pendaftaran. Activity diagram pendaftaran ini sendiri merupakan proses di mana user yang belum punya akun pada aplikasi Tomart melakukan pendaftaran agar bisa menggunakan aplikasi ini nantinya. Lalu gambarnya tolong di-scroll. Nah, terdapat dua lane di sini, yang pertama lane user dan lane system. Yang pertama dimulai dari user. User akan membuka aplikasi Tomart dan akan berpindah ke lane system, yaitu sistem menampilkan halaman login dan kembali ke lane user, di mana user akan menekan tombol daftar, lalu kembali ke lane system, di mana sistem akan menampilkan halaman pendaftaran akun. Lalu kembali lagi ke lane user, yaitu user akan mengisi data pendaftaran dan selanjutnya akan menekan tombol daftarkan akun. Lalu akan berpindah ke lane sistem kembali, namun di sini terdapat decision, yaitu apakah decision system ini tuh melakukan validasi data. Apabila data valid, maka sistem akan menampilkan pesan akun telah berhasil dibuat dan akan berhenti. Namun apabila data tidak valid, maka akan mengulang step yang mengisi data pendaftaran. Lalu selanjutnya ada activity diagram login user. Activity login user ini sendiri merupakan proses di mana user yang sudah mempunyai akun pada aplikasi Tomart melakukan proses login agar bisa menggunakan aplikasi Tomart setelah user memasukkan email dan password yang telah dibuat pada proses pendaftaran sebelumnya. Lalu untuk gambarnya, yang pertama dimulai dari user membuka aplikasi Tomart terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan halaman login dan akan kembali ke user, di mana user akan menginputkan email dan password user yang sudah dibuat pada saat proses pendaftaran sebelumnya. Lalu akan terdapat decision kembali, yaitu ketika sistem melakukan validasi data. Apabila data valid, maka sistem akan menampilkan halaman home dari aplikasi dan proses berhenti. Namun apabila data tidak valid alias akun tidak terdapat di database, maka akan kembali sistem akan meminta kembali user untuk menginputkan email dan password user. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, yaitu activity diagram login admin. Aktivitas login admin ini merupakan proses di mana admin Tomart melakukan proses login agar bisa menggunakan serta mengatur proses root pada aplikasi Tomart. Setelah admin, maksud saya, memasukkan email dan password admin. Lalu untuk gambarnya tolong di-scroll dikit. Nah, yang pertama admin akan membuka aplikasi, kurang lebih sama seperti yang login user tadi, yaitu di mana admin akan membuka aplikasi Tomart dan eee, sistem akan menampilkan halaman login dan admin akan inputkan email dan password admin. Lalu akan dihadapkan oleh decision kembali, yaitu ketika memvalidasi data. Apabila data valid, sudah valid itu data merupakan akun admin, maka akan secara otomatis sistem itu menampilkan halaman dashboard aplikasi dari Tomart. Namun apabila tidak valid, sistem akan menyuruh admin untuk mengisi ulang email dan passwordnya kembali. Lalu selanjutnya yang keempat ada activity diagram memasukkan barang ke keranjang. Aktivitas ini tuh merupakan proses di mana user melakukan proses ketika memasukkan atau menginputkan barang yang diminatinya ke dalam keranjang belanja. Lalu
di sini tuh dimulainya dari user. User awalnya itu melihat-lihat berbagai macam barang belanjaan, lalu akan langsung dihadapkan oleh decision di sini, apakah barang yang diinginkan oleh user ketemu. Apabila tidak ketemu maka prosesnya akan langsung berhenti, namun apabila ketemu akan berlanjut ke user menekan tombol tambahkan ke dalam keranjang belanja dan selanjutnya akan dipindahkan ke sistem, yaitu sistem akan secara otomatis menginputkan barang yang dipilih oleh user ke dalam keranjang dan proses setelah berhenti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemarin ada activity diagram checkout pemesanan di mana aktivitas ini merupakan proses di mana user melakukan checkout barang supaya dapat dibayar. Baik, gambarnya seperti ini, sedikit saya zoom. Dimulai dari user yang menekan tombol checkout, kemudian dibahas dengan sistem menampilkan halaman checkout. Kemudian user akan mengisi data yang diperlukan untuk checkout pesanan. Kemudian sistem akan menampilkan data yang telah diisi. Kemudian ada decision di bawahnya. Kembali ke user yaitu melakukan pengecekan ulang data. Apakah data sudah benar atau belum. Jika data sudah benar, maka user akan menekan tombol simpan. Namun jika data belum benar, user akan kembali lagi ke atas yaitu mengisi data yang diperlukan untuk checkout pemesanan. Kemudian ada decision lagi dari sistem di mana sistem memverifikasi kelengkapan data. Apakah data sudah lengkap? Jika data sudah lengkap, sistem menampilkan batasan data tersimpan. Jika data belum lengkap, maka akan kembali ke atas lagi yaitu mengisi data yang diperlukan untuk checkout pemesanan. Kemudian menekan tombol lanjutkan pembayaran dan end. Kemudian selanjutnya ada activity dalam melakukan pembayaran yang di mana aktivitas ini dilakukan user untuk membayar barang yang sudah di check out. Dimulai dari user yang akan menekan tombol lanjutkan pembayaran, kemudian kembali ke kemudian ke sistem yang di mana sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Kemudian user akan melakukan pembayaran, kemudian di bawahnya terdapat decision. Apakah pembayaran berhasil? Jika iya, user akan mengirim bukti transfer ke halaman pembayaran. Jika tidak, user akan melakukan pembayaran kembali. N. Kemudian terdapat activity diagram verifikasi pembayaran oleh admin untuk memverifikasi pembayaran yang dilakukan oleh user setelah melakukan checkout barang. Nah, activity diagramnya meliputi berikut ini yang dimana dimulai oleh admin membuka dashboard pemesanan. Kemudian sistem akan menampilkan dashboard pemesanan. Kemudian admin mencocokkan bukti transfer pembayaran yang masuk secara manual. Apakah cocok? Jika tidak, admin akan meminta untuk mengirim ulang bukti pembayaran atau melakukan pembayaran ulang. N. Jika jika bukti transfernya cocok dengan pembayaran yang masuk, maka admin akan memverifikasi pembayaran. Kemudian jika kembali ke sistem, sistem akan mengubah pemesanan menjadi pembayaran terverifikasi. Kemudian ada activity diagram mengambil informasi pesanan yang dilakukan oleh admin untuk mengambil informasi detail pemesanan supaya dapat diteruskan ke kurir untuk melakukan pengantaran. Activity diagramnya seperti berikut ini, yang dimana dimulai dari admin yang akan membuka dashboard pemesanan, kembali ke sistem, menampilkan dashboard pemesanan. Kemudian admin akan membuka detail pemesanan untuk melihat informasi pesanan yang akan kembali lagi ke sistem untuk menampilkan detail pemesanan. Kemudian admin akan mengambil informasi pemesanan supaya dapat diberikan ke kurir untuk melakukan pengantaran. Untuk input barang akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada activity diagram untuk input barang. Jadi, aktivitas ini merupakan proses di mana admin melakukan proses memasukkan atau menginput barang ke dalam database aplikasi. Jadi, berikut ini activity diagramnya dimulai dari admin membuka dashboard barang, kemudian direspon oleh sistem dengan menampilkan dashboard barang, kemudian admin mengisi data barang dan stok, kemudian menekan tombol barang, lalu di validasi oleh sistem apakah datanya itu sudah benar dan lengkap. Apabila iya, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Kemudian, apabila admin mengecek data barang yang sudah dimasukkan, maka sistem menampilkan data barang yang telah dimasukkan, kemudian proses end. Nah, pas di decision tadi, apabila datanya belum benar dan lengkap, maka admin diminta untuk mengisi data barang dan stok kembali. Kemudian next, ada activity diagram edit barang. Aktivitas ini merupakan proses di mana admin melakukan proses pengeditan data barang yang tidak sesuai. Berikut ini activity diagramnya, mulai dari admin membuka dashboard barang, kemudian sistem menampilkan dashboard barang, dan admin memilih barang mana yang akan diedit datanya. Kemudian sistem menampilkan dashboard data barang yang akan diedit, yang telah dipilih. Lalu admin mengedit data barang yang hendak diperbarui, kemudian menekan tombol perbarui
lalu dilakukan validasi oleh sistem apakah datanya yang dimasukkan itu sudah benar dan lengkap. Apabila iya, sistem akan menampilkan pesan bahwa data berhasil diperbarui, dan apabila tidak, maka admin diminta untuk mengedit kembali barang yang hendak diperbarui. Lalu setelah ditampilkan pesan bahwa data berhasil diperbarui, maka admin mengecek data barang yang sudah diperbarui dan direspon oleh sistem dengan menampilkan data barang yang telah diperbarui, kemudian proses end. Lalu bawahnya ada activity diagram hapus barang. Aktivitas ini merupakan proses di mana admin melakukan proses penghapusan data barang yang tidak sesuai. Maka berikut ini activity diagramnya. Dimulai dari admin yang membuka dashboard barang, direspon oleh sistem dengan menampilkan dashboard barang. Lalu admin memilih barang mana yang akan dihapus, kemudian menekan tombol hapus dan direspon oleh sistem dengan memunculkan warning apakah data benar akan dihapus. Kemudian ada decision, ketika admin memilih opsi ya, apabila iya, maka sistem akan memunculkan notifikasi bahwa data telah dihapus. Apabila tidak, sistem akan memunculkan notifikasi data tidak dihapus. Kemudian ketika admin mengecek data yang telah dihapus masih ada atau tidak, maka sistem tidak menampilkan data apa-apa karena datanya telah dihapus. Kemudian proses end. Selanjutnya aku jelaskan teman saya. Baik, selanjutnya, yang terakhir yaitu sequence diagram. Yang pertama, terdapat sequence diagram pendaftaran. Aktivitas pendaftaran ini sama seperti sebelumnya, yaitu pendaftaran di mana user mendaftarkan akunnya karena awalnya tidak memiliki akun. Eee, Bisa di-zoom lagi Mas, dikit lagi. Op, nah, di sini aktornya sendiri adalah user dan terdapat 2 halaman, yaitu halaman login dan halaman pendaftaran, dan terdapat 1 controller, yaitu controller pendaftaran, dan 1 bank data user. Yang pertama, user akan membuka aplikasi Tomart dan akan salurkan ke halaman login. Lalu halaman login akan secara otomatis menampilkan halaman login, dan user sendiri akan menekan tombol daftar akun yang akan disalurkan ke halaman login, dan dari halaman login akan meminta halaman pendaftaran kepada controller pendaftaran. Lalu controller pendaftaran akan membalas permintaan tersebut dan mengembalikan akan mengembalikannya ke halaman pendaftaran, dan halaman pendaftaran akan menampilkan halaman pendaftarannya. Lalu, selanjutnya yang ketujuh itu, user akan mengisikan data pendaftarannya, dan setelah itu akan menekan tombol daftarkan akun di halaman pendaftaran. Lalu dari halaman pendaftaran itu mengirimkan hasil inputan user ke dalam controller, yaitu controller pendaftaran, dan dari controller pendaftaran sendiri akan merequest user baru dari bank data user yang mencakup bank data semua user yang ada. Eee, lalu di sini terdapat 2 alternatif. Yang pertama yaitu apabila pendaftaran berhasil, yaitu ketika request user baru itu mendapatkan respon data valid, alias, masih belum ada user baru, ya masih user itu masih belum terdaftar dan mendapatkan respon data yang valid, lalu akan dikirimkan kembali ke controller respon tersebut, dan dari controller akan mengirimkan hasil respon tersebut ke arah halaman pendaftaran, dan dari halaman pendaftaran akan secara otomatis menampilkan pesan bahwa pembuatan akun berhasil. Namun apabila ketika user baru tersebut respon dari bank data sendiri itu tidak valid, maka secara otomatis controller pendaftaran ini akan mengirimkan hasil respon tidak valid dan akan mengirimkannya ke halaman pendaftaran, sehingga dari halaman pendaftaran sendiri akan menampilkan pesan bahwa pembuatan akun gagal. Lalu selanjutnya yang kedua, diagram sequence login user. Saya langsung saja ke diagramnya karena pengertiannya sama seperti sebelumnya. Di sini juga hampir mirip, ada user sebagai aktor, halaman login, halaman home, dan ada controller login di sini, dan juga bank data user lagi. Yang pertama, ketika user membuka aplikasi Tomart, maka secara otomatis akan menampilkan halaman login terlebih dahulu. Lalu user akan mengisikan email dan password, lalu akan menekan tombol login di halaman login. Lalu dari halaman login akan disalurkan ke controller login, yaitu mengirimkan hasil inputan dari user tadi.
Lalu dari controller sendiri akan disalurkan kepada bank data user untuk melakukan validasi akun. Di sini juga terdapat dua alternatif. Yang pertama adalah ketika login gagal, yaitu ketika respon dari bank datanya sendiri itu tidak valid. Itu akan disalurkan kepada controller login in tersebut, lalu dari controller tersebut akan disalurkan ke halaman login, yaitu mengirimkan hasil respon tersebut tidak valid, dan dari halaman login sendiri akan menampilkan pesan bahwa login telah gagal. Namun apabila dari bank data user sendiri memiliki respon akun yang valid, maka selanjutnya akan disalurkan ke login controller, dan dari login controller akan disalurkan ke halaman home, mengirimkan hasil respon tersebut, dan dari halaman home akan secara otomatis menampilkan halamannya pada user. Lalu selanjutnya ada login admin, ke bawah Mas, langsung aja. Di sini login admin kurang lebih sama seperti login user, hanya saja ketika halaman home-nya akan diganti dengan halaman dashboard. Jadi ketika login gagal, masih sama seperti sebelumnya, yaitu akan output akhirnya akan ditampilkan pesan login gagal. Namun apabila alternatif yang login berhasilnya itu dapat login, yaitu halaman dashboard ini akan ditampilkan sebagai bentuk outputnya karena dia termasuk admin. Lalu selanjutnya yang keempat, next Mas. Yang keempat sendiri ada diagram sequence memasukkan barang ke dalam keranjang. Di diagramnya sendiri terdapat ada aktornya sendiri yaitu user, lalu menyangkup halaman home, dan juga ada controller keranjang dan juga bank data barang. Yang pertama dari user sendiri akan membuka halaman home, di mana dari halaman home sendiri akan menampilkan halamannya, lalu ketika user menekan tombol tambahkan ke keranjang pada barang yang diinginkan, maka secara otomatis dari halaman home itu mengirimkan hasil inputan user tersebut ke arah controller keranjang. Nah, dari controller keranjang sendiri ini akan melakukan validasi barang, yaitu dicek validasinya di bank data barang. Nah, ketika bank data barang memberikan respon data barang valid, maka keranjang dari keranjang controller akan secara otomatis menyimpan barang di keranjangnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram di checkout pemesanan. Mungkin saya akan langsung saja. Baik, di sini terdapat 4, yaitu ada user, boundary-nya checkout, control-nya kontrol data, dan entitasnya yaitu data pemesanan. Di sini di sini saya user akan mengklik tombol checkout, yang dimana dari boundary checkout, interface checkout akan menampilkan halaman checkout. Kemudian user akan menginputkan data yang akan dimasukkan ke boundary checkout, yang kemudian boundary akan mengirimkan data tersebut ke controller. Kemudian dari controller tersebut akan diproses, yang kemudian membuat suatu data pemesanan. Kemudian akan di-return. Kemudian dari situ controller akan memverifikasi terlebih dahulu data pemesanan tersebut. Kemudian dengan user akan memvalidasi kebenaran data yang telah di-input sendiri. Kemudian dari controller akan meng-save data pemesanan jika user sudah memvalidasi data yang di-inputnya sendiri. Kemudian akan display data tersimpan. Kemudian user akan mengklik tombol lanjutkan pembayaran dan akan lanjutkan pembayaran dengan controller. Kemudian di sini terdapat alternatifnya jika data belum benar. Nah, jika data belum benar akan masukkan input data baru, kemudian dari boundary akan mengirim data. Kemudian dari controller akan memperbarui data kepada entitasnya, yang kemudian akan meng-display data baru. Kemudian control proses akan meng-save data yang sudah di-input barunya. Kemudian alternatif lagi jika datanya kosong, maka terlebih dahulu akan mengecek data pemesanan. Jika terdeteksi data kosong, maka akan terdapat data kosong. Kemudian user akan menginputkan data lagi yang pada boundary-nya. Kemudian boundary akan mengirim data ke kontrol proses, yang dimana proses akan melakukan cek data kepada entitas. Jika sudah selesai, jika sudah tidak ada data kosong, maka akan melakukan save data. Kemudian di sini terdapat sequence diagram
terdapat sequence diagram melakukan pembayaran. Yang di mana user pertama akan mengklik lanjutkan pembayaran. Kemudian dari halaman pembayaran akan menampilkan halaman pembayaran. Oh ya, sebelumnya terdapat aktor user, dari halaman pembayaran, proses kontrol dan entitas data pembayaran. Kemudian yang kembali ke proses ketiga, aktivitas ketiga, yang di mana aktor akan menginput bukti transfer ke halaman pembayaran. Yang di mana kemudian akan mengirim bukti transfer ke proses yang kemudian akan dilanjutkan ke data pembayaran. Kemudian setelah itu kemudian akan di-return, maaf sedikit terdapat beberapa kesalahan ya, sepertinya error. Eee, kemudian di-return yang kemudian akan menambahkan pesan berhasil kepada user. Terdapat alternatif di mana jika gagal mengirim bukti transfer akan aktor harus menginput bukti transfer kembali, yang kemudian bandar akan mengirim bukti transfer ke proses kemudian masuk kembali ke data pembayaran. Jika sudah selesai maka akan menambahkan pesan berhasil kepada aktor, akan me-return pesan berhasil. Kemudian di sini terdapat sertifikat verifikasi pembayaran. Yang di mana aktor admin akan awalnya terdapat 4 yaitu aktor admin dari dashboard pemesanan, kontrolnya proses, kemudian entitas data pembayaran. Di sini admin akan membuka dashboard pemesanan yang menggunakan delete dan display dashboard pemesanan. Kemudian, admin akan melakukan, self checking yaitu mencocokkan bukti transfer tanpa melakukan sistem, kemudian akan mengubah status menjadi terverifikasi jika sudah benar. Kemudian, dari inputan bandari tadi akan dilakukan verifikasi pembayaran kepada proses, kemudian proses akan mengganti status data pembayaran. Jika sudah, maka, akan di-return-kan status baru kepada aktornya dengan sampel status baru. Terdapat alternatif di mana jika bukti transfer tidak cocok, maka aktor harus mengubah status tidak valid. Admin akan mengubah status tidak valid dan kemudian boundary akan melakukan ke proses pembayaran tidak valid, yang di mana status data pembayaran akan diganti. Kemudian data pemesanan entitasnya akan memberikan status baru di mana status baru tersebut jadi tidak valid, begitu. Kemudian selanjutnya ada mengambil informasi pesanan, di mana ada 4 yaitu aktor admin, boundary-nya dashboard pemesanan, kontrol proses, dan entitas data pemesanan. Di sini admin akan membuka dashboard pemesanan seperti tadi, kemudian dashboard pemesanan, kemudian aktor admin akan membuka detail pemesanan, kemudian boundary akan menjalankan ambil detail kepada proses yang di mana akan mencek detail pemesanan juga pada entitas data pemesanan seperti yang telah diinput pada sebelum-sebelumnya. Kemudian akan dilakukan return detail pemesanan kepada admin untuk mendapatkan informasi mengenai pelanggan. Untuk input barang mungkin akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan untuk sekuensi diagram dari input barang. Lanjut. Yang pertama, admin mengklik tambah barang, kemudian direspon oleh sistem dengan menampilkan form input barang, kemudian admin mengisi data barang dan stok, kemudian mengklik tombol input, lalu dilakukan validasi data oleh sistem, kemudian pada database barang, data tersebut akan disimpan, kemudian akan oleh kontrol data akan beritahu bahwa data berhasil disimpan, kemudian apabila admin cek barang, maka sistem akan merespon dengan menampilkan barang. Scroll sedikit ke bawah, kemudian ada alternatif step pada step kelima, apabila data tidak valid, maka admin diminta untuk mengisi data barang stok kembali. Kemudian mengklik tombol input, lalu dilakukan validasi data. Kemudian apabila datanya valid, akan disimpan ke database. Kemudian diberitahukan bahwa data berhasil disimpan, lalu admin mengecek-cek barang. Apabila kemudian sistem menampilkan barang yang telah disimpan. Lalu next ada sequence diagram edit barang. Yang pertama, admin mengklik edit barang, lalu direspon oleh sistem dengan menampilkan form data barang, lalu admin mengedit data barang yang dikehendaki, lalu mengklik tombol edit, lalu dilakukan validasi data. Apabila datanya benar, maka akan disimpan ke database, lalu data berhasil disimpan, kemudian admin mengecek barang dan sistem menampilkan barang yang telah diedit. Lalu ada alternatifnya, yaitu pada step kelima,
Apabila data tidak valid, maka admin diminta untuk mengedit barang kembali. Lalu mengklik tombol edit, lalu dilakukan validasi data, dan apabila datanya benar, disimpan ke database, lalu apabila dicek barangnya, maka muncul tampilan barang yang telah diedit. Lalu sequence diagram yang terakhir ada sequence diagram hapus barang. Admin mengklik tombol hapus, kemudian sistem merespon dengan memunculkan warning apakah data benar akan dihapus. Apabila admin memilih ya, maka akan diproses dan pada database data tersebut akan di-delete. Lalu apabila dicek barang, maka tampilannya kosong karena datanya telah dihapus. Kemudian alternatifnya yaitu pada agak bawah. Alternatifnya itu pada step ketiga, apabila admin memilih tidak, maka datanya tidak akan dihapus. Lalu apabila dicek barang, maka tampilan barangnya tersedia karena datanya tidak dihapus. Baik, sekian dari kelompok 12 yang beranggotakan dari kami bertiga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.